Ganti. Perbatasan Gaza kembali menjadi titik paling panas di dunia. Ketegangan berubah menjadi ledakan besar ketika sebuah pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel mencoba menerobos garis pengamanan TNI perdamaian. Tak ada yang menyangka, pertemuan yang awalnya hanya berupa patroli rutin berubah menjadi salah satu baku tembak paling brutal sepanjang penugasan TNI di wilayah konflik tersebut. Kendaraan taktis AS dan Israel muncul semakin dekat. Dari kejauhan, para prajurit TNI perdamaian sudah melihat pergerakan mencurigakan itu. Informasi intelijen yang diterima kurang dari 10 menit sebelumnya menyatakan bahwa ada unit militer asing yang mencoba mengambil alih pos pengawasan sektor selatan, sebuah pos kecil yang memegang kendali jalur evakuasi warga sipil Gaza. Namun, pasukan gabungan AS Israel justru terus maju, mengabaikan 3 kali peringatan verbal yang sudah diberikan TNI perdamaian. Dalam kontak dekat, disiplin tembak TNI benar-benar menjadi penentu. Korban pasukan gabungan mulai berjatuhan. Banyak yang mencoba mundur, tapi kendaraan mereka sudah dilumpuhkan TNI lewat tembakan anti-material. Pasukan TNI menghadapi perlawanan bersenjata dari sekitar 30 orang karena situasi yang membahayakan masyarakat dan pasukan. Dengan terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur pertempuran. Hasilnya, sebanyak 14 kelompok bersenjata tewas dalam kontak senjata. Lebih dari 40 menit pasukan gabungan mencoba bertahan. Namun setiap manuver yang mereka lakukan dibalas dengan serangan yang jauh lebih presisi. Regu infanteri Amerika Israel di sisi timur mencoba melakukan terobosan, tapi TNI menahan mereka dengan tembakan akurat dari jarak 400 meter. Unit mekanis mencoba menabrak pagar pos, tapi marinir TNI menembak ban kendaraan tempur hingga terguling. Beberapa masih mencoba melawan, beberapa memilih menyerah, dan sebagian besar tak lagi bergerak setelah kontak terakhir. Ketika tembakan mulai mereda, sektor utara yang tadi menjadi neraka berubah hening kembali, diselimuti asap tipis dari kendaraan yang terbakar. Di tanah berdebu Gaza itu, puluhan tentara gabungan Hamas dan Israel ditemukan tewas. Beberapa lainnya terluka parah dan menyerah begitu sadar telah dikepung total. TNI perdamaian meski kelelahan tetap menjaga aturan operasi, tidak menginjakan kaki jauh ke zona musuh, dan tidak melakukan tindakan di luar mandat. Namun, kemenangan malam itu menggema di seluruh sektor Gaza yang porak-poranda. Pasukan TNI perdamaian berhasil menahan, bahkan mengalahkan serangan militer gabungan 2 negara kuat. Di balik langit yang mulai memerah, para prajurit TNI berdiri tegap, diam namun penuh kewaspadaan. Sebagai antisipasi kita, tentunya kita akan memperketat tindakan pengamanan, kemudian juga upaya-upaya penegakan hukum. Unit Kombi Rider dan pasukan marinir TNI yang sudah siaga langsung bergerak. Tanpa menunggu instruksi tambahan, mereka membuka formasi segitiga bertahan yang biasanya hanya dipakai dalam perang kota. Peluncur anti-tank Metis M dan RPG-29 TNI menghantam kendaraan lapis baja yang masuk, membuat beberapa unit AS Israel terbakar hebat. Drone tempur TNI tipe Serigala 9 yang selama ini dirahasiakan keberadaannya, ikut muncul dari balik puing gedung menargetkan kendaraan MAP milik AS Serikat. Militer gabungan AS Serikat dan Israel tidak menyangka bahwa TNI perdamaian telah menyiapkan pertahanan berlapis. Mereka merespons dengan menurunkan pasukan darat dari arah barat mencoba mengepung. Namun TNI sudah lebih dulu memutus jalur komunikasi mereka menggunakan sistem jammer Garuda X, membuat drone dan koordinasi pasukan gabungan kacau total. Beberapa tentara AS Serikat tampak panik, melarikan diri ke reruntuhan bangunan sambil berusaha mempertahankan diri. Sementara pasukan Israel mencoba memberikan tembakan penutup namun tak bisa berbuat banyak ketika satu persatu posisi mereka teridentifikasi oleh thermal scope sniper TNI. Baku tembak berlangsung lebih dari 2 jam. Dentuman roket dan senapan otomatis mengguncang kawasan yang selama ini dilindungi TNI agar tetap aman bagi warga sipil.
Momentum berubah ketika satu unit pasukan khusus TNI, Yonif Para Rider 9, menyelinap dari sisi selatan dan memutus jalur mundur pasukan As-Serikat dan Israel dalam laporan resmi fiktif. Tercatat bahwa lebih dari 30 anggota pasukan gabungan tewas dalam pertempuran sengit tersebut. Kendaraan lapis baja hancur, drone jatuh, dan jalur maju mereka lumpuh total. Sementara di pihak TNI Perdamaian, hanya terdapat luka ringan pada beberapa personel, sebagian besar karena serpi. Menyadari situasi berbalik sepenuhnya merugikan mereka, pasukan gabungan AS dan Israel akhirnya memutuskan untuk mundur secara terburu-buru. Mereka meninggalkan 2 kendaraan tempur dan 1 unit perangkat komunikasi canggih yang rusak parah. TNI mengamankan seluruh area dan membawa warga sipil ke zona aman selatan. Suasana yang awalnya penuh teror kini berubah menjadi kemenangan moral bagi TNI Perdamaian. Insiden ini menjadi babak baru dalam dinamika Gaza. Dunia internasional dikejutkan oleh keberanian dan disiplin TNI Perdamaian yang bertindak cepat dalam situasi genting. Suara dentuman berat terdengar bersahut-sahutan. Pasukan marinir TNI dari Yon Marhanlan yang sudah lama bertugas menjaga wilayah itu segera membalas dengan tembakan tank ringan dan roket anti kendaraan. Unit Raider menembakkan RPG-29 ke arah kendaraan AS Serikat yang memimpin konvoi. Ledakan pertama membuat seluruh formasi mereka kacau. Kendaraan raksasa itu terguling ke samping, menghalangi jalur masuk pasukan belakangnya. Drone TNI Serigala 9 yang selama ini dirahasiakan keberadaannya muncul dari balik bangunan. Mengunci target secara otomatis, ia menghancurkan 2 MRAP dalam sekali serangan. Sementara itu, pemerintah AS dan Israel dikabarkan sedang menyusun langkah diplomatik baru setelah mengalami kekalahan memalukan dari pasukan yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Di Gaza, nama TNI Perdamaian kembali dielu-elukan oleh para pengungsi yang selamat berkat ketegasan dan profesionalisme mereka.